Pemirsa, dua isu besar yang sedang santer dibicarakan di Kabupaten Lombok Utara adalah PHK massal ribuan tenaga kontrak dan pembangunan kantor bupati. Kepala Badan Perencanaan Daerah membantah kedua isu besar tersebut saling terkait. Bapeda KLU memastikan kebijakan Pemda merumahkan 2.000 lebih tenaga kontrak tersebut tidak dalam rangka mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang akan digunakan untuk membangun kantor bupati di tengah merosotnya perekonomian warga KLU. Tidak kurang dari 2.100 orang pegawai kontrak yang ada di semua SKPD Kabupaten Lombok Utara dirumahkan per tanggal 31 Desember 2021 lalu. Akibatnya, hampir seluruh SKPD terlihat lengang dari aktivitas pegawai. Di PHK-nya ribuan tenaga kontrak daerah itu merupakan satu dari dua isu besar yang sedang dibicarakan oleh publik Lombok Utara hari ini. Bahkan kedua isu itu mampu menelan kabar gembira dibukanya blokiran dana RTG yang berjumlah 117 miliar rupiah oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dua isu besar itu diduga oleh publik Lombok Utara saling terkait. Dana efisiensi dari di PHK-nya ribuan tenaga kontrak diduga akan dialihkan untuk pembangunan kantor bupati yang saat ini masih dalam proses perencanaan. Menyikapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Lombok Utara membantah keras dugaan tersebut. Parihin memastikan jika alasan dirumahkannya ribuan tenaga kontrak daerah itu karena keuangan daerah yang mengalami defisit sejak wabah corona menyerang. Kaitannya dengan kepemimpinan bupati ini, itu sudah saya jelaskan tadi. Posnya memang beda-beda. Posnya memang beda-beda. Nanti kalau saya jelaskan terlalu dalam, tapi itu posnya beda-beda untuk. Artinya efisiensi dari pengurangan tenaga kontrak itu tidak dialokasikan ke pembangunan kantor. Bukan memang murni karena keterbatasan transfer kita dari pusat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, PAD kita juga ya. Nah, ditambahkan Parihin bahwa dana pembangunan kantor bupati yang saat ini masih dalam proses memiliki pos anggaran yang berbeda dengan pos anggaran belanja pegawai sebagai pengeluaran rutin daerah. Sehingga tidak masuk akal jika efisiensi anggaran dari pemutusan kontrak pegawai daerah dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan kantor bupati. Pun demikian, Kepala Bapeda itu tidak menafik jika rencana pembangunan kantor bupati di kala perekonomian masyarakat sedang terpuruk merupakan rencana ambisius pemangku kebijakan. Pemda KLU di bawah kendali Bupati Johan bersikeras melakukan pembangunan kantor bupati di tahun 2022 ini. Sahdan, Lombok TV, Lombok Utara.